Dengan saya RB di sini. Kembali saya akan membuatkan video analisa terkait Elliott Wave modern dan strategi tradingnya. Dengan market yang saya pilih saat ini adalah di emas. Time frame sama seperti yang biasanya yang saya gunakan di time frame 4 jam. Ini posisi sekarang seperti ini, ya. Tanggal 31 bulan Maret 2021. Kembali ke teori dasar dulu bahwa di dalam Elliott Wave itu mengenal beberapa pola bentuk gelombang dan secara garis besar dipecah dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama gelombang yang kita sebut sebagai impuls. Di sini ya, impuls terbangun oleh 5 gelombang, 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu ya. Dengan arah dari impulsnya ditentukan oleh gelombang 1 atau gelombang 3 atau gelombang 5. Sedangkan gelombang 2 atau gelombang 4 biasa kita sebut sebagai salah satu bentuk lain, yaitu yang disebut sebagai korektif. Jadi di dalam Elliott Wave hanya dikenal dua kategori gelombang. Pertama impuls seperti ini, kedua adalah korektif. Di mana dengan korektifnya itu secara garis besar dibagi menjadi 3 korektif, yaitu pertama korektif dari Fed ya, dengan ciri-ciri pergerakan panjang gelombang A, B, dan C itu hampir mirip, tingginya hampir mirip. Tentunya ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi dalam membangun Fed ABC. Seperti halnya dengan gelombang impuls. Yang kedua dari tipe korektif adalah zigzag. Ya. Di sini contohnya ada di gelombang subgelombang 3, bisa saja dia di gelombang 2 ataupun di gelombang 4. Ya. Tapi umumnya terjadi di gelombang lebih banyak dibandingkan antara gelombang 2 atau gelombang 4 ataupun gelombang lainnya ya. Maka terjadi lebih banyak di gelombang non korektif. Dalam hal ini adalah gelombang 3 atau bisa juga gelombang 1 ataupun gelombang 4 atau gelombang 5. Ya, itu zigzag. Korektif berikutnya adalah triangle. Ini berbeda dengan korektif sebelumnya yang terbangun oleh 3 gelombang A, B, C. Kalau gelombang triangle adalah dibangun oleh 5 gelombang A, B, C, D, E. Perbedaan jelas dengan impuls adalah dari sisi bahwa kenaikan harga atau penurunan harga ya, A, B, C, D, E itu terjadi bolak-balik terhadap sebuah titik tengahnya. Jadi kalau saya seperti ini ya, saya geser sini. Titik tengahnya yang ini, maka dia menyentuh, naik, turun, tersentuh, naik, tersentuh lagi, turun, tersentuh lagi, naik, tersentuh lagi. Ini sebagai titik tengahnya itu ya, seperti ini. Nah, ini adalah triangle. Jadi secara garis besar di dalam pola Elliott Wave itu hanya ada 2. Pertama impuls, terus yang kedua korektif. Dengan korektifnya dibedakan dalam 3 kategori: flat, zigzag, dan triangle. Nah, tugas kita saat memprediksi adalah menggunakan ke-4 kategori dalam Elliott Wave ini untuk menentukan perkiraan atau prediksi pergerakan harga setelah terbentuknya market yang sekarang ini. Mari kita ke sini, ke marketnya langsung. Nah, pengetahuan kita di sini bahwa ini sudah saya buatkan bahwa dari titik tertinggi ini terbangun sebuah impuls 1,
2, 3, 4, 5. Nah, tentunya dengan beberapa persyaratan, ya, beberapa persyaratan. Ada banyak sekali persyaratan yang memastikan bahwa itu benar-benar sebuah impuls. Nah, kalau Anda ingin lebih detail untuk mengetahui dan belajar tentang strategi trade trading ataupun prediksi Elliott Wave modern ini, silakan Anda bisa inbox ke saya atau bisa juga Anda like dan subscribe postingan saya ini, sehingga biasanya saya agak rutin ya, dalam seminggu ada sekitar 2 atau 3 video saya buatkan, sehingga Anda bisa belajar dari situ. Tapi kalau masih banyak pertanyaan yang mungkin Anda ingin sampaikan, Anda bisa inbox ke saya, kirim message ke saya ya. Nah, di sini, nah saya kembali ke materi di sini, bahwa salah satu ciri-ciri dari aturan yang harus dipenuhi sebuah impuls adalah di mana Fibonacci ekstensinya kalau kita buatkan dari 1 itu ke 2, maka 3-nya itu harus setinggi 1,61,8. Jadi kalau saya buatkan ini gelombang 1 di sini, ini titik awalnya 0, gelombang 1 di sini, tarik ke 3 di sini, maka dia harus 61,8. Nah, ini. Nah, ini. Maka ini kalau kita perhatikan di sini, berarti ini. Nah, itu ya. Maka ini adalah 61,8, 161,8. Ini sudah memenuhi syarat sebagai gelombang 1, 2, 3, impuls, salah satu impuls. Ada lagi yang lainnya, di mana misalnya syarat untuk gelombang 2 dan gelombang 4 ada afirmasi, ada perlawanan dan sebagainya. Ya. Ini jadi salah satunya di 61,8. Kemudian untuk mengetahui dan untuk memastikan bahwa gelombang 5, kebetulan di sini gelombang 5-nya adalah bahwa dia tidak boleh, aturan berikutnya adalah yang ini wajib juga, dia tidak boleh melewati 61,8. Ini tidak boleh di sini. Ya, batasnya sampai sini, 61,8 ya di sini. Jadi gelombang ini turun itu sampai sini. Kalau gelombang ini turunnya melewati 61,8, maka bangunan pola ini bukan sebuah impuls. Kita harus menghitung ulang lagi untuk polanya ini. Biasanya kalau gagal impulsnya seperti ini ya, 1, 2, maka ini adalah sebuah double zigzag biasanya. Jadi ini A, B, C, X, A, B, C di sini. Rupa double zigzag. Seperti itu ya. Nah, ini seperti ini, dan ini sudah memenuhi syarat sebagai gelombang 5, di mana tingginya gelombang 5 ini melewati titik awal, titik gelombang 3. Jadi ini gelombang 3 ini tinggi, rendahnya kalau di sini itu terlewati oleh gelombang 5. Maka secara minimal persyaratan sebagai gelombang impuls 5 sudah terpenuhi. Maksimal ini sampai di sini batas maksimalnya. Seperti ini. Jadi setelah ini kita tunggu saja bahwa ada proses di Elliott Wave modern itu, ada sebuah proses validasi dan konfirmasi. Jadi kalau kita tarik dari gelombang 2 ke 4, ini yang ini, saya ganti ininya biru, ya. Seperti itu. Maka gelombang 5 ini dia harus jatuh ke sini melewati tingginya gelombang 5 ini. Ya. Melewati garis ini, yang biru ini. Ya. Jadi itu akhir dari sebuah gelombang 5. Jadi akhir dari gelombang 5 itu ditandai konfirmasi validasinya adalah bahwa itu sudah berakhir. Kalau dia setelah naik di sini sampai sini misalnya, dia akan turun dan akan menyentuh garis biru ini. Jadi, nah saat ini kalau Anda mungkin sudah masuk
Anda tinggal cari ciri-cirinya ya, supaya itu misalnya kalau ada sinyal bahwa ini sudah selesai, Anda cepat-cepat closing exit dari market itu. Kenapa? Karena biasanya gelombang konfirmasi validasinya itu kalau benar-benar sebuah impuls ya, ini akan jatuh cepat turun. Karena gelombang 5 pun juga terjadinya cepat dari sini ya, dari sini ke sini. Jadi gelombangnya sebagai akhir gelombang 5-nya itu waktunya tidak boleh melewati waktu terbangnya gelombang 5. Nah, seperti ini. Jadi pada saat dia jatuh, dia harus kurang dari waktunya pembentukan gelombang 5, mari menyentuh garis biru ini. Ini cukup besar saya lihat ya. Jadi kalau ini mungkin agak ngambang lagi sebentar. Ini seperti ini. Jadi setelah ini kita tunggu saja. Juga jangan langsung masuk sekarang. Kenapa? Kita harus, kecuali kalau Anda sudah harus menemukan sinyal yang menyatakan bahwa gelombang turun gelombang 5-nya sudah habis. Kalau tidak ada dan itu pun ternyata bukan gelombang 5, ini bisa tidak betul kemungkinan sampai sini jatuhnya soalnya. Akan mendekati garis merah ini. Cukup besar ya. Jadi bukan impuls yang terbangun, tapi seperti saya katakan sebelumnya itu bisa jadi sebuah double zigzag. Jadi seperti itu. Jadi sekarang posisinya adalah kalau yang belum masuk tunggu ya, untuk memastikan bahwa gelombang 5 ini sudah selesai. Kalau sudah selesai akan dikonfirmasi, divalidasi, harganya naik. Jadi naik dengan waktu jarak tempuhnya ini berapa? Sampai besok ya. Oh, lama ya sebenarnya juga. Alhamdulillah. Sebenarnya ini cukup lama juga ternyata. Tunggu saja di sini nanti kalau dia betul-betul sebuah gelombang 5. Nah, kalau ternyata ciri-ciri sinyal selesainya sinyal ini tidak ada, maka ini akan terus ke bawah ya. Akan menyentuh minimal sampai sini. Ya. Akan mengikuti garis lurus merah ini. Sekitar sini ya, sekitar sini. Kalau memang dia bukan sebuah impuls. Sekian dulu barangkali analisa saya terkait highlight web modern dan strategi tradingnya. Ya. Saya ingatkan lagi sebelum Anda menonton ini, silakan untuk like maupun subscribe ya konten saya ini. Bahkan saya sangat berterima kasih kalau di sharing ke medsos Anda. Dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, terutama terkait dengan persyaratan-persyaratan yang belum saya bahas di sini, silakan Anda inbox pada saya. Sekian dan terima kasih.